Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Ilyas Rashid akan mempresentasikan hasil ringkasan saya untuk materi IoT Cloud Computing and Data Analytics. Yang pertama, eh, definisi dari cloud computing. Apa itu cloud computing? Pertama, definisi. Cloud computing itu metode untuk menyimpan dan mengakses data serta program melalui internet, bukan dari hard drive dari sebuah komputer. Lalu, bagaimana itu konsep dari cloud computing? Nah, pada dasarnya, cloud itu metafor untuk internet. Inilah kumpulan sumber daya komputasi yang dapat diakses sesuai permintaan. Lalu, bagaimana aksesibilitas atau aksesibilitas dari cloud computing? Nah, karena ini di internet, jadi bisa saja selama ada jaringan, maka cloud computing itu bisa diakses atau dari kapan saja dan dari mana saja. Lalu penyedia cloud computing. Nah, penyedia cloud computing itu seperti perusahaan Google, Microsoft, atau platform terbuka seperti ThinkSpeak atau Thinkboard. Lalu mengapa cloud penting untuk IoT? Yang pertama, untuk efisiensi sumber daya. Kita tidak memerlukan komputer yang berdaya tinggi karena aplikasi ini bisa berjalan di suatu server cloud. Jadi dengan PC yang lebih murah kita bisa menjalankan cloud computing ini. Lalu biaya yang rendah. Nah, tentu saja dengan adanya server cloud ini bisa mengurangi biaya server dan memungkinkan penggunaan perangkat lunak berbiaya rendah. Lalu keandalan keamanan data. Nah, jika komputer atau komputer pribadi ini rusak, maka semua datanya itu kemungkinan itu akan hilang. Nanti berbeda dengan cloud, itu akan aman di sana. Lalu kebutuhan big data. IoT melibatkan transaksi data yang besar untuk disimpan dan dianalisis, dan juga cloud menyediakan kapasitas untuk ini atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan big data. Lalu ada 3 model layanan cloud. Yang pertama IaaS, Infrastructure as a Service. Lalu PaaS, Platform as a Service, dan SaaS, Software as a Service. Penjelasannya, IaaS atau Infrastructure as a Service, model paling dasar di mana penyedia menawarkan sumber daya komputasi seperti server dan penyimpanan. Lalu PaaS itu Platform as a Service. Penyedia ini menyediakan platform komputasi termasuk sistem operasi, database, dan web server. Jadi pengembang itu bisa fokus pada pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur di bawahnya. Contohnya itu Microsoft Azure. Lalu ada SaaS, Software as a Service. Penyedia ini menginstal dan mengoperasikan aplikasi di cloud dan pengguna mengakses melalui langganan. Next. Nah, analitik data untuk big data IoT. Pertama perlu kita ketahui itu tujuan utama dari IoT. Yang pertama, tujuan utama IoT menggunakan data untuk mendapatkan wawasan dan mengambil tindakan. Nah, apa peran AI dan machine learning? Perannya itu model kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin adalah solusi efektif untuk memantau dan menganalisis data IoT. Lalu definisi AI. Nah, AI itu studi atau tentang agen cerdas, artificial intelligence, perangkat yang memahami lingkungan dan mengambil tindakan dan memaksimalkan peluang keberhasilannya. Ada 4 jenis analitik data. Yang pertama itu analitik deskriptif, diagnostif, prediktif, dan preskriptif. Apa contoh kasus nyata Edge Data Analytics? Ada 2 contoh yang saya ambil, yaitu ekstraksi minyak dan gas dan persoalan manufaktur. Nah, Edge meningkatkan hasil dari efisiensi manufaktur melalui pemantauan real time dan pembelajaran mesin, memungkinkan pemeliharaan prediktif untuk memaksimalkan waktu kerja peralatan. Ekstraksi untuk bidang ekstraksi minyak dan gas, operasi berisiko tinggi yang tergantung pada intelijen di lokasi untuk pemantauan proaktif terhadap kegagalan peralatan karena lokasi yang terpencil. Adanya Edge Intelligence menyediakan analitik di tempat untuk respon real time guna memastikan produksi dan keamanan maksimum. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.